Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran saya, yaitu PJOK. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, saya harapkan kalian itu dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Sekarang saya akan mempresensi kalian, yaitu dengan cara kalian bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini dengan menyebutkan nama, kelas, dan bilang hadir untuk absensinya. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyelesaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan atau berarti. Jadi setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Misalnya Budi dan Agus. Budi ini seminggu 3 hari ini melakukan latihan kebugaran jasmani. Kemudian si Agus ini tidak pernah sama sekali. Nah, ketika kedua anak ini sama-sama melakukan kegiatan memindahkan suatu barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, karena si Budi ini sering melakukan latihan kebugaran jasmani, setelah selesai melakukan kegiatan, ia itu tidak mengalami kelelahan yang berarti. Jadi rasa capeknya itu sedikit sekali. Nah, sedangkan Agus karena nggak pernah melakukan latihan kebugaran jasmani, setelah selesai memindahkan suatu barang tadi, ini rasa capek sekali. Bahkan rasa capeknya itu sangat berat membebani dirinya. Nah, itu perbedaannya orang yang sering melakukan latihan kebugaran jasmani dan yang tidak pernah. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melakukan tugas-tugasnya sehari-hari. Kian tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, kian tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Selain berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan atlet untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Atlet yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik akan terhindar dari kemungkinan cedera yang biasanya sering terjadi jika seorang melakukan kerja fisik yang sangat berat. Nah, sekarang komponen-komponen kebugaran jasmani adalah faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Seseorang bisa dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami hambatan yang berarti dan dapat melakukan tugas berikutnya dengan segera. Jadi beda ya antara bugar dan sehat. Nah, sekarang kita masuk pada manfaat latihan kebugaran jasmani. Ini ada beberapa manfaat ya. Setelah kita melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup adalah sebagai berikut. 1. Bisa menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Selain karena zat-zat makanan atau energi yang berlebih yang tertimbun di dalam tubuh, kegemukan dan obesitas juga bisa terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Itu sebabnya olahraga merupakan salah satu cara untuk menggerakkan tubuh dalam upaya menurunkan berat badan atau menjaga berat badan agar tidak gemuk. Apalagi obesitas ya. Kemudian manfaat yang kedua, dapat mencegah penyakit jantung. Nah, manfaat latihan kebugaran jasmani juga untuk mencegah penyakit jantung. Nah, ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh diam. Pada saat itu, otot-otot jantung berkontraksi dengan
sangat baik. Semakin sering otot jantung dilatih dengan olahraga, semakin baik pula kinerjanya. Itu artinya jantung akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti stroke, serangan jantung, jantung koroner, ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk pada manfaat yang ketiga. Dapat mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Manfaat latihan kebugaran jasmani juga dapat mencegah penyakit diabetes. Pada penyakit diabetes tipe 2, kelainan pada insulin kebanyakan terjadi akibat kegemukan dan obesitas. Jadi, agar tubuh terhindar dari penyakit diabetes tipe 2 ini, hindarilah kegemukan dan obesitas. Yang keempat, meningkatkan kualitas hormon. Nah, saat kita berolahraga, segala bentuk metabolisme tubuh akan berada pada tingkat yang optimal, termasuk juga dengan sistem hormon. Jadi, manfaat latihan kebugaran jasmani secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hormon yang ada dalam tubuh kita. Kemudian manfaat yang kelima, menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi itu bisa terjadi akibat adanya gangguan kesehatan, termasuk penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung. Oleh karena itu, untuk menghindarinya perlu dihindari juga penyakit-penyakit penyebabnya. Dan olahraga mampu menghindarkan kita dari berbagai penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Yang keenam, menambah kepintaran. Jadi otak yang pintar itu adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Olahraga mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang melemahkan kerja otak seperti pikun dan Alzheimer. Dengan kata lain, manfaat latihan kebugaran jasmani akan membuat kamu senantiasa pintar. Yang ketujuh, memberi banyak energi. Jika kamu rutin berolahraga, kamu akan bisa tidur nyenyak, berpikir jernih, terhindar dari stres, dan berbagai hal yang lain bisa menguras energi. Ini sama saja memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memproduksi banyak energi. Yang kedelapan, mengurangi LDL dan menaikkan HDL. LDL itu apa ya? LDL itu bisa dikatakan lemak jahat. Untuk HDL-nya itu adalah lemak baik. Dalam suatu penelitian disebutkan bahwa jalan kaki atau jogging selama 24 hingga 32 km per minggu mampu menurunkan lemak jahat dan menaikkan lemak baik. Yang kesembilan, menurunkan segala depresi ringan dan kegelisahan. Saat berolahraga, tubuh kita akan merasa rileks. Ini salah satu manfaatnya jika kebugaran jasmani. Hal ini tentu saja mempengaruhi depresi. Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa salah satu penanganan terhadap orang-orang yang mengalami depresi ringan adalah diberi latihan olahraga. Yang ke-10, menurunkan resiko kanker tertentu. Jadi manfaat latihan kebugaran jasmani juga dapat menurunkan resiko kanker. Dalam suatu penelitian dikatakan bahwa ternyata olahraga dapat menurunkan tingkat resiko kanker sebesar 30%. Kanker tersebut misalnya saja kanker kolon atau usus besar, kanker payudara, kanker paru-paru, dan sumsum tulang. Yang ke-11, melindungi dari osteoporosis. Para ahli berpendapat bahwa anak-anak yang banyak bergerak atau aktif itu akan memiliki tulang yang sangat kuat, sehingga mereka terhindar dari resiko osteoporosis atau pengeroposan tulang ketika sudah dewasa. Yang ke-12, meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. Dalam suatu jurnal psikologi disebutkan bahwa sekecil apapun olahraga bisa meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri pada pelakunya. Itulah manfaat latihan kebugaran jasmani yang tidak kita sadari. Yang ke-13, meningkatkan mood. Jika kita sedang jenuh, olahraga adalah salah satu cara yang bisa menghilangkannya. Sebuah studi mengatakan bahwa olahraga aerobik dapat mengurangi ketegangan dan membuat kita semangat lagi.
membuat awet muda. Jika kamu melihat artis Minati Atmanegara, pernah kamu penasaran dengan usianya? Di tahun 2013, ini dia berusia 54 tahun. Akan tetapi jika dilihat dari fisiknya, dia bak seorang ibu yang baru berusia 35 tahun. Hal ini tentu saja karena dia rajin berolahraga. Yang terakhir, yang ke-15, membuat anak-anak selalu aktif. Dalam suatu penelitian diungkapkan bahwa ternyata orang tua yang rajin berolahraga akan membuat anak-anaknya selalu aktif dan ceria. Jadi itu ke-15 manfaat setelah kita melakukan latihan kebugaran jasmani. Nah, sekarang kita masuk bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani itu apa aja sih? Sebelum masuk pada bentuk-bentuk latihannya, jadi ada beberapa unsur kebugaran jasmani, antara lain kekuatan atau strength, daya atau power, kecepatan atau speed, kelentukan atau flexibility, kelincahan atau agility, daya tahan atau endurance, dan daya tahan kecepatan atau stamina. Nah, itu unsur-unsur dari kebugaran jasmani. Nah, jadi sekarang aktivitas latihan atau bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan. Jadi untuk kekuatan ini ada beberapa bentuk latihan ya. Sebagai contoh, yang pertama adalah kekuatan otot perut. Nah, jadi otot perut ini bisa dilakukan dengan aktivitas sit up. Ya, sit up ini untuk melatih kekuatan otot perut. Bagaimana caranya? Ya, kita simak video berikut ini. Kemudian berikutnya kekuatan otot lengan. Ya, kedua otot lengan kita itu bisa dilatih dengan cara push up. Berikutnya latihan kekuatan otot punggung. Latihan otot punggung ini bisa dilakukan dengan back up. Berikutnya kekuatan otot lengan. Nah, ini bisa dilakukan dengan menyangga tubuh dengan tangan, dilakukan dengan jongkok. Kita simak video berikut ini. Kemudian latihan kekuatan otot tungkai bisa dilakukan dengan naik turun bangku. Nah, sekarang kita bentuk latihan daya tahan otot. Nah, daya tahan otot lengan dan bahu itu bisa dilakukan dengan cara gerobak bakso. Bagaimana caranya? Kita lihat video berikut ini. Ini bisa dilakukan dengan jarak tempuh 15-20 meter. Berikutnya, latihan daya tahan otot tungkai. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara squat thrust. Kemudian latihan daya tahan otot lengan secara berpasangan. Sebagai contoh, seperti ini. Berikutnya, latihan daya tahan jantung atau paru-paru. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara lari jarak jauh.
Kemudian bentuk latihan kelenturan atau fleksibilitas ini bisa dilakukan dengan cara peregangan. Nah, peregangan tangan, kepala, pinggang maupun kaki. Nah, itu beberapa bentuk latihan kebugaran jasmani. Ya, sebenarnya masih banyak juga bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani itu. Tidak hanya itu aja, tapi itu hanya sedikit contoh. Bisa kalian cari sendiri di buku, di internet, ataupun di media-media yang lainnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah sirkuit training. Tadi saya sampaikan bahwa sirkuit training itu misalkan dalam satu aktivitas ini akan saya buat 5 pos. Nah, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa langsung pada Google Classroom. Ya, jika tidak ada, nanti langsung saya kasih tugas. Tugasnya adalah kalian melakukan 5 bentuk latihan kebugaran jasmani. Nah, kemudian kalian videokan dan dikirimkan pada Google Classroom. Ya, misalkan saya kasih contoh push up, itu bisa kalian lakukan push up sebanyak 5 kali, kemudian sit up 5 kali, kemudian naik turun bangku 5 kali, kemudian back up 5 kali, kemudian bisa yang terakhir pull up 5 kali, ataupun bisa melakukan contoh-contoh yang lainnya, terserah kalian. Nah, itu untuk tugasnya. Ya, jika ada kesulitan untuk pengiriman tugas bisa langsung japri WA saja biar cepat. Nah, itu untuk tugasnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.